Perkembangan kekacauan yang mengepul, bib batu giok kekacauan bergabung ke dunia, membentuk dunia yang luas dan abadi. Kekuatan sumber kekacauan yang mengerikan itu telah membuat semua makhluk di cakram giok keberuntungan alam semesta telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seekor naga sejati membubung ke langit. Ini adalah naga kecil Xiaolok. Kekuatan naga sejati bergulir di tubuhnya. Jiwa naganya telah terbangun. Pada saat ini, sumber kekacauan menyebabkan tubuhnya berubah dengan kecepatan yang mencengangkan, itu berubah menjadi naga sejati. Kekuatan naga bergulir mekar di tubuhnya, seperti dewa naga. Xiaoyi dan Xiaohuo, tubuh mereka dipenuhi aura kacau, dan mereka semua berubah, semacam temperamen, perubahan halus dari tubuh mereka. Ini adalah nafas kosmik, pembukaan alam semesta, kekuatan pertama saat lahirnya dunia, dan kekuatan terkuat di dunia, seperti leluhur naga Hong Huang Zulong, seperti leluhur iblis Luo. Di zaman kuno, ketika alam semesta dibuka, mereka berjalan keluar dari kekacauan, terbangun dari dunia suci, membawa takdir, dan mencapai alam yang tidak akan bisa dijangkau oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Karena mereka adalah makhluk purba. Itu adalah keberadaan yang lahir dari langit dan bumi pada awal alam semesta. Sekarang, Xiaolong, Xiaoyi dan Xiaohuo semuanya telah dibaptis oleh kekuatan ini. Memang benar bahwa cakram giok Qin yang sangat kaya tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta, tetapi sudah terbentuk. Hahaha, dunia kekacauan, ini benar-benar dunia yang kacau. Ucap Hong Huang Zulong tertawa dan berdiri dengan bangga di piringan giok keberuntungan ini. Matanya tidak pernah sedingin sebelumnya, tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ratusan juta tahun, dia tenggelam di sini. Meskipun jiwanya perlahan pulih dan membentuk danau jiwa yang mengerikan, dia bahkan melampaui puncak kuno dalam kekuatan jiwa, tetapi, dia hanya bisa terjebak di sini. Selama ratusan juta tahun, dia telah terperangkap di tempat yang kuat namun sunyi ini. Dia tak terkalahkan, dia abadi, jiwanya abadi, dia tidak akan mati, tapi apa gunanya ini? Zaman yang tak terhitung jumlahnya, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, tempat ini telah menjadi penjara, sangkar yang memenjarakannya, dia adalah naga leluhur prasejarah, keberadaan tertinggi, sebenarnya. Hanya seorang tahanan yang sedih, terperangkap di sini, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sekarang, dia akhirnya melihat harapan. Seperti seorang musafir yang telah lama mengembara dalam kegelapan yang tak berujung, seperti sebuah perahu yang sendirian yang telah lama mengembara di laut dan tidak dapat menemukan pantai. Pada saat ini, dia akhirnya melihat harapan dan seberkas cahaya bersinar dari kegelapan yang tak berujung. Dunia kekacauan. Ini adalah dunia yang dapat membawa danau jiwanya, dan dapat membiarkannya meninggalkan langit berbintang yang sepi ini, meninggalkan dunia yang mati ini, kesepian dari zaman yang tak terhitung jumlahnya, hari ini akhirnya akan segera berakhir, ekstasi di hatinya dapat dibayangkan. Langit bergetar, guntur bergemuruh, tanah, air, api, dan angin perlahan membentuk jalan biasa. Pembentukan dunia adalah proses yang panjang, dan ini sama sekali bukan proses dalam semalam. Xiaoyi dan Xiaohuo penuh dengan suasana yang hebat, mereka diam di dunia ini, tetapi mereka segera bangun, memikirkan Qin Chen, dan buru-buru berkata, leluhur Hong Huang, bos tampaknya koma, dan sepertinya ada yang salah pada tubuhnya. Xiaohuo juga bereaksi saat ini, karena ketika dunia kekacauan terbentuk, keinginan Qin Chen sepertinya tertidur lelap. Leluhur Hong Huang, apa yang terjadi? Ucap Xiaohuo bertanya dengan penuh semangat. Ia tidak tahu sama sekali. Saat ini, dia tidak memfitnah leluhur naga. Dia selalu mengikuti Qin Chen. Begitu Qin Chen ada masalah, dia benar-benar cemas. Xiaoyi buru-buru berkata, saya ingat sebuah legenda. Tampaknya setelah kekuatan besar bernama Pangu membuka dunia di zaman kuno, dia mati dan menghilang. Sekarang bos juga telah memadat ke dunia kekacauan, dengan basis kultivasi bos, bukankah itu agak tidak berkelanjutan? Leluhur Hong Huang, kamu harus memikirkan solusi. Ucap Xiaoyi dan Xiaohuo bergegas berkeliling, tapi mereka tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Hong Huang Zulong juga pulih dari keterkejutannya saat ini,
Persepsinya jatuh pada Qin Chen, dan dia juga merasa bahwa ada yang salah pada Qin Chen. Dia kehabisan vitalitas, dan dia harus diselamatkan secepat mungkin. Begitu vitalitasnya habis, tidak peduli seberapa hebatnya hal-hal untuk menyelamatkannya. Ucap Hong Huang Zulong. Vitalitasnya habis, mengapa? Ucap Xiao Yi dan Xiao Huo masih bertanya dengan cemas. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, pernahkah Anda merasakan bahwa hukum langit dan bumi pada cakram giok alam semesta telah disempurnakan? Tidak hanya hukum langit dan bumi, bahkan aturan alam semesta secara bertahap mulai disempurnakan. Jika saya tidak salah menebak, ini karena kekuatan Qin Chen tidak cukup, tetapi secara paksa membuka dunia kekacauan. Dia harus mengintegrasikan dirinya ke dalam hukum langit dan bumi untuk menyempurnakan kekuatan hukum ini. Setelah berbicara, Hong Huang Zulong tidak menunggu dirinya selesai berbicara, dan gelombang kekuatan kacau menyebar keluar dari bola naganya, dan dengan cepat bergabung ke bib batu giok kekacauan di pusat dunia yang kacau ini. Kekuatan jiwa naga yang tersisa di tubuh Hong Huang Zulong, memelihara bib giok kekacauan, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendukung pembentukan cakram giok. Alasan mengapa Qin Chen jatuh koma adalah bahwa meskipun cakram giok alam semesta diintegrasikan ke dalam bib batu giok kekacauan untuk membentuk dunia kekacauan, butuh terlalu banyak kekuatan untuk membuka dunia kekacauan, dan dengan kultivasi Qin Chen tidak mungkin dapat melakukannya. Jiwanya secara alami akan jatuh ke dalam keheningan. Sekarang, jiwa Qin Chen telah jatuh ke dalam situasi yang sangat kritis. Hong Huang Zulong adalah makhluk primal alam semesta. Dia dapat menggunakan kekuatan primal dari jiwa naganya untuk membantu Qin Chen menyempurnakan dunia kekacauan ini. Sial, kali ini kerugian besar bagiku. Gumam Hong Huang Zulong dengan depresi. Meskipun dia menghabiskan kekuatannya sendiri sejak awal untuk mempertahankan pembentukan dunia kekacauan, vitalitas dalam tubuh Qin Chen perlahan menghilang, meskipun kecepatan menghilangnya jauh lebih lambat, itu tidak berhenti. Leluhur Hong Huang, ini sepertinya tidak berhasil. Ucap Xiao Yi dan Xiao Huo cemas. Ini benar-benar tidak mungkin. Meski saya sudah mencegah konsumsi vitalitas di tubuhnya, dia sudah mengonsumsi terlalu banyak. Saya telah memikirkan cara lain. Kata Hong Huang Zulong berkata dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Ucap Xiao Yi dan Xiao Huo bertanya dengan penuh semangat sebelum Hong Huang Zulong selesai berbicara. Kemarahan dunia ini. Ucap Hong Huang Zulong melanjutkan, dia membuka dunia kekacauan, menyebabkan vitalitasnya sendiri melemah, karena semua kekuatan di tubuhnya digunakan untuk berintegrasi ke dalam tubuh fisik Qin Chen, tetapi kita dapat menempatkan kekuatan yang dibentuk oleh dunia ini ke dalam tubuhnya, sehingga dia dapat dipulihkan. Setelah selesai berbicara, Hong Huang Zulong hendak membanjiri tubuh Qin Chen dengan gelombang kekuatannya sendiri sejak awal. Tidak hanya Hong Huang Zulong, semut kecil dan api kecil, tetapi juga makhluk seperti pohon iblis 10.000 dunia, pohon dewa surgawi, dan naga kecil di sungai bintang gelap, semuanya melepaskan aura Hong Meng yang mereka dapatkan di dunia kekacauan dan menanamkannya ke dalam tubuh Qin Chen. Dalam kehampaan, tubuh Qin Chen tiba-tiba muncul dengan rasa keagungan, dan pada saat yang sama, vitalitas Qin Chen perlahan mulai membaik. Bib giok kekacauan diubah menjadi tiang magma, terkondensasi dalam kehampaan, membentuk matahari yang terik, tergantung di cakaram giok alam semesta. Kekuatan Hong Meng memasuki tubuh Qin Chen, dan aura kehidupan asli Qin Chen yang layu dan hilang menjadi semakin kuat. Setelah beberapa saat, Qin Chen kembali ke keadaan semula lagi, sementara pohon iblis 10.000 dunia dan hal-hal lain menjadi semakin layu. Namun, di dunia kekacauan, keuntungan yang mereka peroleh juga luar biasa, dan mereka akan pulih secara alami di masa depan. Yang paling menyedihkan adalah Hong Huang Zulong, dia hampir menggunakan semua kekuatannya. Ini adalah sumber kultivasinya selama ratusan juta tahun. Kali ini, dia dengan murah hati memberikannya untuk membantu Qin Chen. Di tubuh Qin Chen, nafas naga sejati terisi, dan bayangan naga sejati muncul. Selain itu, kabut hitam tak berujung di atas sungai kekacauan juga memasuki tubuh Qin Chen di bawah transformasi Qin Chen, yang merupakan kekuatan kegelapan. Ini membuat Hong Huang Zulong mengerutkan kening, karena dia selalu merasa ada yang salah dengan kekuatan kegelapan, tetapi saat ini, dia tidak terlalu peduli.
Setelah sebatang dupa, Qin Chen membuka matanya, dan dia mendapati dirinya tertahan dalam kabut hitam yang kacau ini. Kekuatan kegelapan yang mengepul berubah menjadi kepompong, membungkusnya, dan kekuatan kegelapan terus-menerus memasuki tubuhnya dan menyatu dengan darah Raja Kegelapan. Selain itu, dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya, terus-menerus melembabkan meridian dan nafas jiwanya. Pohon iblis 10.000 dunia dan pohon dewa surgawi jelas layu, semut kecil dan api kecil serta yang lainnya juga sedikit frustrasi, dan bahkan aura leluhur Hong Huang sedikit lemah, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Qin Chen dengan cepat mencegah pohon iblis 10.000 dunia agar terus memelihara dan berdiri. Merasa bahwa Qin Chen telah pulih sepenuhnya, pohon iblis dari 10.000 dunia memancarkan aura yang menyenangkan, dan segera menyerap aura kekacauan di sekitarnya dengan panik. Haha, bocah ras manusia, kamu akhirnya bangun. Ucap Hong Huang Zulong tersenyum. Bos, kamu sudah bangun. Ucap Xiao Yi dan Xiao Huo juga berteriak kegirangan, tetapi mereka sangat lelah sehingga mereka langsung tertidur setelah mengatakan ini. Hati Qin Chen penuh dengan sentuhan. Dia bisa merasakan bahwa vitalitas Xiao Yi dan Xiao Huo telah menjadi sangat lemah dan banyak rusak. Jika dia tidak bangun, Xiao Yi, Xiao Huo, dan Xiao Long bahkan akan jatuh. Baru saat itulah Qin Chen merasakan dunia yang dia buka. Ketika dunia terbuka, dia merasakan proses pembentukan langit dan bumi, dan dia memiliki pemahaman baru tentang jalan dan hukum, seperti hukum ruang. Dia telah menguasai banyak hukum luar angkasa, yang juga merupakan salah satu hukum tingkat atas, tetapi pada saat dunia kekacauan terbentuk, dia telah memahami kembali pembentukan hukum antariksa. Pada saat ini, penguasaan hukum antariksa dan berbagai kekuatan magis menjadi lebih berguna. Bahkan Qin Chen samar-samar merasa bahwa dia telah menguasai teleportasi. Meskipun ini hanya perasaan, Qin Chen bisa merasakan bahwa jika dia benar-benar ingin mendesaknya, selama dia diberi waktu, dia pasti bisa menguasai teleportasi. Namun, Qin Chen tidak terus memahami terlalu banyak, dunia kekacauan terbentuk, dan dia telah memperoleh terlalu banyak keuntungan, tetapi tidak peduli apa jenis keuntungan itu jauh lebih rendah daripada keuntungan dari cakram giok keberuntungan Qian Kun yang ditingkatkan dari dunia kecil ke dunia kekacauan. Pada saat ini, bib batu giok kekacauan membentuk asal mula dunia yang kacau ini dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia ini. Qin Chen menyatukan pikirannya, dan saat ini dia punya waktu untuk memeriksa dunia kekacauan yang baru terbentuk. Perasaan terhubung sepenuhnya dengan pikiran dan jiwa melonjak ke dalam pikirannya, sehingga dia bisa mengetahui gerakan apapun di dunia yang kacau tanpa harus memindai dengan indera ilahinya. Pada saat ini Qin Chen tahu bahwa dunianya yang kacau telah benar-benar menyatu dengannya dan menjadi dunia yang mandiri, dan kecuali dia mati karena hidup dan mati, tidak ada yang bisa mengambil dunianya yang kacau. Gunung dan sungai melonjak, matahari dan bulan bersaing untuk kemuliaan, formasi abadi, rerumputan, pohon, dan segala sesuatu di dunia ini jelas dibentuk oleh dunia yang kacau itu sendiri, dan itu menggabungkan beberapa wawasan Qin Chen. Ini adalah gambaran dunia yang luar biasa. Satu-satunya hal yang kurang adalah beberapa makhluk hidup. Namun, dunia kekacauan Qin Chen masih jauh dari alam semesta. Jika dia ingin bisa melahirkan makhluk sendiri, kultivasi Qin Chen masih terlalu jauh di belakang, dan mungkin membutuhkan transformasi konstan dari dunia yang kacau. Mungkin ada sedikit kemungkinan, pohon iblis 10.000 dunia dan pohon dewa jalan surgawi tumbuh dengan gembira di sini, menyerap kekuatan kekacauan. Awalnya, kedua harta ini telah tumbuh secara ekstrim di cakram giok alam semesta Qin Chen, dan pertumbuhan mereka hampir mandek, tetapi sekarang, pohon iblis 10.000 dunia dan pohon dewa jalan surgawi memiliki aura kegembiraan, yang jelas telah memperoleh manfaat yang luar biasa. Melihat pohon iblis 10.000 dunia dan pohon dewa surgawi, Qin Chen mau tidak mau membunyikan pohon kekacauan yang masih ada di Pulau Chaos Jade. Sekarang cakram giok semesta miliknya telah diubah menjadi dunia kekacauan, dia ingin tahu apakah dia dapat menyingkirkan pohon yang kacau ini. Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Saat ini bukan waktunya untuk memikirkan cara memenangkan harta karun, tapi aura kacau yang mengerikan menyelimuti Qin Chen.
Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan tidak terus melihat dunia yang kacau, juga tidak melihat pohon yang kacau, tetapi pada sosok di kabut gelap. Sisi, gumam Qin Chen, jantungnya berdenyut, sosok ini melayang di kabut, dan ada aura gelap yang luas di tubuhnya. Temperamennya sangat menyendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia membuat orang merasa berada ribuan mil jauhnya. Tampaknya ini bukan seorang wanita, tetapi sepotong es tanpa perasaan, memancarkan udara jahat dari malapetaka abadi, seperti iblis tirani yang sedang tidur. Dia bukan Sisi. Pikir Qin Chen dapat yakin bahwa orang ini pasti bukan Sisi, karena tidak peduli bagaimana perubahannya, temperamen seseorang tidak akan pernah menjadi seperti ini. Sisi adalah keberadaan khusus di benak Qin Chen, dan dia adalah yang paling unik di dunia ini. Bahkan jika orang di depannya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, bahkan jika nafas gelapnya melonjak, itu tidak mungkin Sisi. Tapi mengapa, orang ini memberinya perasaan yang sangat familiar? Perasaan semacam ini, yang tertanam dalam jiwa, begitu jelas sehingga seolah bergema di sekitarnya dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah orang yang sangat penting dalam hidupnya. Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah, dan gelombang kekuatan gelap dengan tirani tak berujung melonjak pada sosok itu. Ini adalah aturan gelap, tapi berbeda dari aturan gelap normal. Anggota klan kegelapan. Gumam Qin Chen mengerutkan kening, mengingat semua yang telah dia alami, kecuali untuk master klan gelap yang ditekan oleh Yang Mulia Api Surgawi dan semua Raja Iblis Jiwa, dan master klan kerajaan gelap yang ditekan oleh leluhur dari jurang penguburan pedang Paviliun Pedang Tongtian. Selain itu, Qin Chen hampir tidak pernah melihat master lain dari klan kegelapan. Jadi siapa orang di depannya? Energi iblis gelap yang mengepul melonjak pada orang ini seperti iblis. Qin Chen mendekati langkah demi langkah. Di tubuhnya, darah Raja Kegelapan juga menyerap kabut gelap di sini, menyebabkan kekuatan kegelapan di tubuh Qin Chen terus meningkat. Berisi semacam kekuatan asli untuk kembali ke sumbernya. Selangkah demi selangkah, Qin Chen semakin dekat. Dalam kegelapan tak berujung, wajah cantik secara bertahap muncul di depan Qin Chen. Ketika Qin Chen melihat wajah pihak lain, Qin Chen seperti tersambar petir, dan seluruh tubuhnya terkejut. Ada ekspresi luar biasa di matanya, seolah dia melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. "Waner," ucap Qin Chen berkata dengan kaget, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sosok yang terbungkus dalam kekuatan kegelapan di depannya sebenarnya adalah Master Sekte dari Illusion Demon Sangguan Waner, yang dibawa ke gerbang alam iblis oleh jiwa penguasa iblis jurang. Bagaimana dia bisa ada di sini? Dan kekuatan kegelapan. Pikir Qin Chen ingat dengan jelas bahwa di benua Tianwu, Lord of the Abyss menyerang sebagai tiruan, dan Sangguan Waner bersedia memasuki gerbang dunia iblis dan tenggelam ke dalam api penyucian tak terbatas untuk menyelamatkan dirinya dan Sisi. Selama bertahun-tahun, Qin Chen telah bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan dia juga berencana pergi ke alam iblis untuk menyelamatkan Waner. Ini selalu menjadi penyesalan terbesar di hatinya. Dalam kehidupan ini, setelah begitu banyak pengalaman, Qin Chen telah menjadi sangat dewasa dan dia sangat terbebas dari Waner. Meskipun Waner dan Sangguan Sier menipu dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya dan menjauhkan mereka dari dirinya sendiri untuk waktu yang lama, semua ini adalah konspirasi Sangguan Sier, dan Waner hanyalah pion dari Sangguan Sier. Di tahun-tahun kehidupan sebelumnya, wanita inilah yang menggantikan Sier dan menemaninya secara diam-diam. Selama berhari-hari dan berbulan-bulan, dia jatuh cinta padanya. Qin Chen berpikir bahwa dia telah mencintai Sangguan Sier di kehidupan sebelumnya, tetapi akhirnya menyadari bahwa Wanerlah yang dia cintai. Cinta itu dalam, sakitnya menyakitkan. Qin Chen melangkah maju, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Mengapa Waner ada di sini? Bukankah dia memasuki api penyucian? Apa yang terjadi setelah memasuki dunia iblis? Qin Chen ingin tahu semua ini. Qin Chen mendekat. Tetapi pada saat ini, Sangguan Waner tiba-tiba membuka matanya. Seperti apa matanya? Dengan abu mati, dengan keputusasaan, dengan kekejaman, tanpa fluktuasi emosional, seperti orang mati yang hidup. Hati Qin Chen tiba-tiba bergetar. Apakah ini Sangguan Waner yang dia kenal? Penampilannya telah dipulihkan,
bahkan lebih cantik dari kehidupan sebelumnya, seperti bunga malam yang bermekaran di kegelapan, begitu menyendiri, begitu bertekad. Bocah ras manusia, hati-hati. Tiba-tiba Hong Huang Zulong mengeluarkan teriakan mendesak. Ketika suara itu jatuh, semua iblis melonjak antara langit dan bumi, dan energi iblis gelap yang tak berujung itu seperti lautan, dikelilingi oleh Sangguan Waner, membuatnya seperti dewa iblis gelap, menjulang di langit yang gelap. Dia memiliki wajah tiada taraf dan mengenakan gaun panjang hitam. Dengan gelombang energi jahat yang gelap, gaun hitam itu secara alami tertahan di pelampung, dan dia secara tidak sengaja menguraikan embos yang indah dan mempesona untuk sesaat. "Siapa kamu? Merusak perbaikan rantai saya." Suara sedingin es tanpa jejak emosi keluar dari mulut Sangguan Waner. Dia memiliki wajah yang cantik, dan bibirnya yang halus seperti cinnabar, terutama matanya yang cerah. Ada jejak tidak berperasaan dalam kedinginan, tanpa emosi apapun. Rok panjang hitam seperti sutra hitam berongga menguraikan pinggangnya yang ramping, membuat sosoknya yang bergelombang semakin menggetarkan jiwa. Qin Chen terkejut dengan kata-kata Sangguan Waner. "Kamu, apakah kamu tidak mengenalku?" Ucap Qin Chen sedikit terkejut. "Tidak peduli siapa kamu, ketika kamu datang ke sini, kamu harus mati." Kata Sangguan Waner bergerak, dia seperti dewa iblis berjalan keluar dari jurang tak berujung, kekuatan kegelapan mengepul kental di telapak tangannya, seperti raungan naga, seperti runtuhnya langit, kekuatan kegelapan ini membentuk aturan unik di tubuhnya dan menyapu ke arah Qin Chen. Langit runtuh, dan kekuatan kegelapan yang mengepul ini terlalu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen merasakan kekuatan kegelapan yang mengerikan dari orang kuat yang bukan klan gelap. Jika bukan karena Qin Chen mengenal Sangguan Waner, dan mengenalnya dengan sangat baik, bahkan dia harus berpikir bahwa wanita di depannya adalah iblis gelap yang keluar dari klan kegelapan. "Bocah ras manusia, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung?" Kata Hong Huang Zulong berteriak pada Qin Chen. Ketika kekuatan kegelapan melanda, Qin Chen masih dalam keadaan linglung, dan tidak segera melawan. Sebab, dia masih memastikan apakah Sangguan Waner benar-benar telah melupakan dirinya sendiri. Biasanya, ketika serangannya benar-benar jatuh, akan selalu ada beberapa petunjuk. Namun, Qin Chen kecewa, bahkan ketika kekuatan sihir gelap yang tak berujung akan menelannya, Sangguan Waner masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia hanya akan membunuh orang yang tidak penting.